Oke, jadi di sini kita buka dulu aplikasi YT Studio ya. Pasti teman-teman sudah punya dan pastikan teman-teman sudah update aplikasi YT Studio-nya ke versi yang terbaru. Nah, kalau sudah membuka aplikasinya, di bagian bawah itu ada bagian menu analitik. Kita pilih di bagian menu analitik dan selanjutnya kita pilih menu konten. Jadi fitur baru YouTube itu adalah menu konten ini ya. Karena kemarin itu di sini adalah menu jangkauannya. Di samping ringkasan itu ada menu jangkauan, tetapi sekarang menu jangkauan itu sudah hilang dan digantikan dengan menu konten ini. Apakah lebih baik? Jawabannya iya. Ya, dengan menu konten ini kita akan lebih mudah memahami data analitik yang ada di channel kita. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi gimana memahami data analitiknya. Nah, di sini itu sudah dipisah-pisah ya. Kalau kemarin itu digabungkan di menu jangkauannya, sekarang ini dipisah. Jadi analitik antara video dengan analitik video short kita, analitik live streaming kita, ya kan, video analitik postingan kita itu semuanya dipisah. Sehingga kita akan lebih fokus nih, mau cek analitik yang mana. Misalkan kita mau cek analitik video short, itu ada. Nah, jadi kalau untuk memilih semua, kita mulai dari yang semua ini. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi teman-teman sambil menonton jangan lupa like dulu video ini dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Kita pilih di bagian menu semua. Ya, jadi buat teman-teman yang bertanya menu jangkauannya hilang itu karena digantikan dengan menu konten ya. Ini updatean terbaru dari aplikasi YT Studio-nya. Nah, di sini di bagian semua ini ada penayangan. Dan penayangan di sini juga sudah dipisah ya. Ada penayangan video, ini video biasa, video reguler, dan juga ada penayangan dari live streaming berapa yang kita dapatkan, penayangan dari video short berapa yang kita dapatkan gitu ya. Kenapa di sini video paling besar nih punya saya 359.000 penayangan ya, karena di channel Zona Tutorial ini lebih banyak video biasa ya dibandingkan live streaming, dibandingkan video short. Jadi di sini sudah ketahuan ya tentang penayangan kita itu sudah dipisah. Ini keren banget. Kemudian di bawahnya ada cara penonton menemukan konten Anda. Ini juga penting nih. Dari mana kita tahu penonton-penonton kita ini tadi menemukan konten kita ya. Kalau dulu itu kalau saya tidak salah itu jenis sumber traffic ya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi cara penonton menemukan konten Anda. Nah, di sini saya mendapatkan paling besar itu penelusuran YouTube ya, 55%. Ini karena konten tutorial itu memang dicari ya. Jadi banyak orang nyari konten tutorial YouTube itu banyak ketemu dengan konten zona tutorial. Makanya di sini penelusuran YouTube yang paling atas. Kemudian ada fitur jelajah dan juga rekomendasi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan 3 ini, fitur jelajah, rekomendasi, penelusuran, itu biasanya channel kita akan mendatangkan viewers secara alami. Nah, kemudian kita langsung ke bagian menu video. Jadi kalau kita pilih di bagian menu video, itu artinya YouTube hanya menampilkan data analitik untuk video-video kita yang biasa ya, bukan video short, bukan video live streaming. Ya, jadi di sini juga sama ada penayangannya. Ini juga bisa kita geser ke samping untuk melihat data-datanya. Selanjutnya di sini juga akan ketahuan video populer kita, video yang paling banyak ditonton di channel kita. Dan sama di sini juga ada data bagaimana cara penonton menemukan video kita. Ini juga bisa kita geser. Nah, istilah penelusuran ini adalah kata di mana yang dituliskan sama penonton sehingga penonton itu menemukan konten kita. Kita bisa tahu nih, penonton tuh menuliskan apa sih di YouTube kok bisa ketemu konten kita? Jawabannya ada di sini, istilah penelusuran YouTube. Bisa kita geser lagi. Di sini adalah konten yang menyarankan konten Anda ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah beberapa konten kita sendiri atau konten orang lain yang menyarankan penonton untuk menonton video kita ya. Kemudian bisa kita geser lagi, ini adalah aplikasi atau situs eksternal. Jadi kita akan terkadang mendapatkan viewers di luar YouTube nih ya. Jadi itu juga tercatat. Misalkan ini WhatsApp paling besar, itu artinya ada sebagian orang yang membagikan konten saya di WhatsApp, sehingga orang itu menontonnya itu dari WhatsApp, sehingga dia akan dicatat aplikasi atau situs eksternal, situs di luar YouTube. Itu ya maksudnya. Kemudian di sini ada playlist, sama ini playlist mana sih yang memutar konten kita gitu ya. Nah, ini juga ada playlist orang lain ya, bukan playlist kita sendiri. Ini juga bisa ditekan kalau teman-teman mau melihat datanya lebih lengkap. Kita geser ke bawah, di sini ada momen penting untuk retensi penonton. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa di sini ada 4 ya, ada intro, momen terbaik, lonjakan, dan penurunan. Ini kita bisa tahu mana sih konten-konten kita yang bagian intro, bagian 30 detik pertama yang berhasil membuat penonton bertahan. Sedangkan untuk momen terbaik, ini adalah di mana konten kita itu benar-benar disimak sama penonton. Kita bisa cek, oh ternyata konten kita yang ini
benar-benar disimak sama penonton. Itu namanya momen terbaik. Kalau lonjakan itu adalah orang yang menonton konten kita secara berulang. Jadi dia bisa mengulang-ulang di suatu adegan yang sama, itu disebut lonjakan. Sementara kalau penurunan ini adalah data di mana penonton itu banyak skip, banyak kabur. Kita bisa tahu di video yang mana mereka banyak kabur dan skip, ya. Nah, sekarang kita pindah ke data analitik untuk video short. Jadi paham ya, dipisah. Jadi fitur ini sangat membantu dengan versi yang terbaru ini. Jadi dipisah nih. Nah, di sini saya pengen ngecek video shortnya tuh gimana analitiknya. Kita tinggal pilih aja nih, ya, short. Kemudian di sini ada penayangannya, kelihatan ya penayangannya. Ini penayangan untuk video short saja ya. Kemudian kita geser ke bawah, di sini ada namanya short terpopuler. Kita bisa tahu nih, oh ternyata konten short kita yang paling populer itu yang ini gitu ya. Yang urutannya nih paling atas tuh. Kita geser ke bawah, sama seperti tadi. Cara penonton menemukan video short Anda. Jadi kalau yang sebelumnya, menu sebelumnya itu adalah cara penonton menemukan video-video biasa kita. Video yang durasinya di atas 1 menit, misalkan 5 menit, 10 menit gitu ya. Tapi untuk data yang di sini, yang khusus di short, ini adalah data gimana sih penonton kita itu menemukan video short kita. Ternyata di sini kalau punya saya, itu dari rekomendasi video sebesar 29% ya. 29% maksud saya. Di sini ada feed short, ada fitur jelajah. Ini sudah cukup baik. Jadi kita bisa tahu kan dari mana sih konten short kita itu ditonton gitu. Nah, kita geser. Sini sama ya, konten yang menyarankan konten Anda. Ya ini berarti konten orang lain atau konten kita sendiri yang menyarankan konten kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata konten si A menyarankan kontennya zona tutorial, misalkan seperti itu. Maka konten si A tadi yang menyarankan itu dicatat di bagian analitiknya zona tutorial gitu. Kita geser lagi. Di sini istilah penelusuran YouTube sama ya. Dan di sini juga ada berbeda ya. Di sini ada zona tutorial, ada DenJesi. Jadi maksudnya di sini ketika ada penonton nih menuliskan DenJesi ya. Jadi niatnya mungkin menonton channelnya DenJesi. Justru yang muncul adalah video short zona tutorial. Kemudian karena muncul video shortnya zona tutorial, ditonton nih. Nah, jadi data ataupun kalimat DenJesi tadi itu dicatat di bagian analitik saya gitu. Ada juga nih orang nuliskan awalnya itu di YouTube menuliskan KKN Desa Penari. Justru yang muncul videonya zona tutorial dan kemudian ditonton. Maka datanya tercatat di bagian istilah penelusuran teratas ya. Dan kita geser sama. Ini ada aplikasi ya atau situs eksternal. Jadi kita bisa tahu juga video short kita nih ditonton orang tuh dari mana, di luar YouTube ya. Ternyata ada WhatsApp bisnis juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian data analitik untuk video live streaming. Jadi kalau buat teman-teman yang sering live streaming bisa melihat data analitiknya gitu ya. Ini ada penayangannya. Jadi penayangan di sini itu adalah penayangan khusus untuk video live streaming. Di sini juga ketahuan mana video live streaming kita yang viewersnya paling banyak. Ini ada kelok 9 ya. Dan sama seperti tadi fiturnya, cara penonton menemukan video live streaming. Jadi benar-benar dipisah ya. Ini menu-menunya sama seperti tadi. Nih. Ya, sama. Jadi ini sangat membantu untuk kita lebih mudah untuk memahami data analitik. Dan yang terakhir ini ada menu postingan. Postingan ini adalah sesuatu yang kita posting di tab menu komunitas. Jadi data analitiknya juga ada. Wow, ini keren banget. Kita bisa tahu performa postingan kita di tab komunitas. Ternyata yang melihat postingan saya itu ada sekitar 87.000. Wow, ini luar biasa ya. Nah, kemudian di sini ada postingan gambar. Artinya data postingan gambar, misalkan kita memposting gambar, itu juga ditampilkan di sini. Datanya berapa orang yang melihat, kemudian ada juga polling. Jadi kan terkadang kita juga membuat postingan berbentuk polling di komunitas, itu ada datanya tercatat. Kemudian ada juga ini kita geser lagi postingan teks ya. Berarti kalau kita memposting sebuah teks itu juga muncul di sini datanya. Berapa orang yang melihat. Dan yang terakhir itu ada postingan video teratas. Kalau kita posting video di menu komunitas, kita bisa tahu nih video di menu komunitas kita tadi berapa orang yang menonton. Sini ketahuan datanya. Ya, jadi ini sangat ini sangat luar biasa fitur baru di aplikasi YouTube Studio. Ini bisa membantu kita untuk memahami data analitik lebih simpel lagi karena dipisah-pisah. Ya, jadi seperti itu update terbaru dari aplikasi YouTube Studio. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya tekan tombol like di bawah video ini, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya untuk mendapatkan ilmu YouTube lainnya. Terima kasih sudah menonton.